Budget 4 hari 3 malam ke Malaysia. Karena aku mau liburan nyaman, aku pilih pesawatnya Malaysia Airlines. Sedangkan pemegang paspor Malaysia nggak perlu visa tambahan untuk masuk ke Korea Selatan. Tapi Kepala itu kan buka buang. Wow, gini ya ternyata negara luar. Kinabalu ini punya sunset terbaik se-Malaysia. Kalian harus... Orang Indonesia yang sudah pernah ke Malaysia pasti mereka tahu betapa baiknya orang Malaysia. Bahkan kalau aku pergi, aku pernah baik dan paling suka memberi lebih begitu kalau beli. Gue lagi di Kuala Lumpur dan gue dijamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. Kenapa? Yang pertama, transportasi. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusan kalian ya. Amin. Oke, nah ini netizen ini sibuk kan menghina, apalagi menghina Malaysia ini mereka ini paling juaranya lah kalau ya memfitnah, menghina juga. Padahal kan tak bercermin. Kita ini lebih baik ketak daripada orang yang kita hina itu ya. Nah ini ada seorang pemuda Malaysia, dia bagi faham. Dia cakap diam. Tanpa berkata banyak-banyak dia bagi bukti. Kau hina-hina ini, yang kau hina itu apakah lebih buruk atau lebih baik daripada negara engkau, katanya gitu ya. Oke, kira-kira bagaimana tanggapannya, dan nanti kita akan dengarkan juga orang-orang daripada Indonesia sendiri yang menilai bagaimana sih negara Malaysia ini. Oke, so pastikan tonton video ini sampai akhir. Nah, buat netizen jangan koyak ya. Oke, cium. Nampak ni tak? Nampak ni? Nampak tak? Paspor Malaysia? Nombor 11 kat dunia. Aku boleh pergi Europe, tak payah pakai visa tau. Tangan lagi, meledes. kamu tahu nggak sih paspor Indonesia itu salah satu paspor lemah di dunia? Yang dimaksud lemah adalah saat kita bepergian ke luar negeri, kita itu perlu visa tambahan. Contohnya, saat kita mau pergi ke Korea Selatan, pemegang paspor Indonesia masih harus mengurus visa tambahan yang super ribet, bahkan juga harus masukin SPT. Sedangkan pemegang paspor Malaysia nggak perlu visa tambahan untuk masuk ke Korea Selatan. Salah satu hal yang menyebalkan bagi bosman kalau dalam perjalanan ke luar negeri adalah status paspor Indonesia yang berwarna hijau. Itu kita sebagai warga negara kelas 3 di dunia diperlakukannya. Kita tahu ada 4 warna paspor. Warna biru artinya sekutu Amerika. Jadi kalau sekutu Amerika itu paspornya khusus, karena jalan-jalan ke Eropa atau kemanapun itu khusus. Atau paspornya merah, itu ada negara-negara power seperti Tiongkok, seperti Turki, itu dikategorikan merah. Dan sisanya hijau, saya nggak usah terangkan kenapa hijau. Dan terakhir adalah paspor yang berwarna hitam, biasanya negara-negara Afrika, negara-negara paria. Indonesia kalau mau jadi the strongest country in the world, naik aja dulu deh paspornya dari hijau ke merah deh, supaya kita direspek gitu ya. Kalau enggak, kita berada di paspor yang paling ujung, antrinya paling banyak. Walaupun Anda mau naik di bisnis kelas ke atau di first class ke, tetap aja Anda diperlakukan sebagai paspor hijau negara kelas 3. Oke pemerintah, yuk bareng-bareng kita buat paspor kita menjadi merah, menjadi negara power, supaya yang biru atau sekutu Amerika respect sama kita. Oke teman-teman, nah itu tadi ya videonya dibagi faham ya. Netizen ini selalu katakan menghina Malaysia pun mereka ejek dengan kata Malaides ya. Tak tahu apa lagi yang mau dihinakan. Tak mungkin dihina ekonomi, tak mungkin dihina ya sesuatu kemajuan negara gitu ya. Mereka hinalah apa yang kurang sedikit saja. Nah itulah dijadikan mereka itu bahannya gitu ya. Padahal dari segi paspor saja kita sudah tengok kan, Malaysia ini banyak kali itu hari di peringkat ke-12, ke-11, ke-7 pun pernah juga ya. Jadi tak sama dengan kita. Oh, tadi juga penjelasan yang terakhir ya. Paspor berwarna merah, kalau Malaysia merah, kalau Indonesia itu kan hijau. Patutlah kan
Indonesia pun sudah mau tukar katanya paspor covernya itu menjadi warna merah. Ikut-ikut ya, ikut. Oke teman-teman, nah gitu ya. Kita lanjut lagi ke video seterusnya. Cium. Gue lagi di Kuala Lumpur dan gue dijamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. Kenapa? Yang pertama, transportasinya jauh lebih proper dibandingkan Jakarta. Yang kedua, kebersihannya. Di sini tuh lebih bersih dibandingkan Jakarta. Yang ketiga, bule-bule itu banyak banget yang datang ke sini. Masa kalian nggak mikir sih kenapa bule itu lebih milih ke Kuala Lumpur dibandingkan Jakarta? Iya betul. Kuala Lumpur lebih bagus dibandingkan Jakarta. Oke, komen di bawah. Menurut kalian bagusnya Kuala Lumpur atau Jakarta? Ini abang ini baru tahu ya, baru sadar dia ketika dia sampai ke sini. Saya yakin dia first time lah datang ke sini. Baru dia mungkin terbuka pikirannya. Dulu mereka pikirkan Jakarta lebih bagus, negara saya. Tak ada negara yang boleh menandingi negara saya. Mungkin mereka gitu kan. Tapi setelah sampai di sini, wah, gawat ini. Sampai dia tekan-tekankan bila dia bercakap ya. Baru dia tengoklah bagaimana dunia luar ya. Kuala Lumpur lebih baik daripada Jakarta ya. Bukan saya saja yang mengatakan ya. Nah, abang ini sendiri dia adalah orang Jakarta. Nah, seharusnya ada video-video seperti ini. Kita jangan sakit hati. Kita harus belajar kenapa dia boleh, kenapa kita tidak boleh. Harus berpikiran seperti itu supaya kita lebih maju lagi. Gitu kan. Ini jangan kita, ini menjelek-jelekkan ini memburukkan. Kau ini abang, kau pengkhianat. Kan? Betul tak? Seharusnya kita belajar kenapa negara Malaysia boleh, kita juga harus boleh. Dengan apa? Kita boleh belajar, kita boleh mencontoh hal yang baik. Tadi dikatakannya transportasinya di sini sangat proper, kebersihan. Kalau kebersihan ini itu datang dari diri kita sendiri ya. Disiplin, jaga kebersihan kita mulai daripada rakyat ya. Oke, kalau misalnya pemerintahnya lah ya memberikan tong sampah dekat-dekat situ ya, kita sebagai rakyat kalau tetap juga adab kita tak ada, kita buang sembarangan, tak guna juga beb kan. Oke, so gitu ya, berawal daripada kita kalau soal kebersihan, disiplin begitu. Oke, kita lanjut lagi. Sebetulnya di internet emang banyak sangat orang Indonesia yang non-educated, bocil, dan mohon maaf mereka kebanyakan tidak pernah keluar negara. Jadi dari seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 285 juta warga negara, itu yang bisa keluar negeri itu biasanya hanya 10-30%. Sisanya mereka tidak pernah keluar negara. Betul. Aku rasa kalau semua orang Indonesia yang sudah pernah ke Malaysia pasti mereka tahu betapa baiknya orang Malaysia. Bahkan kalau aku pernah pergi ke Lembang, karena dulu aku tinggal di Bandung. Aku pergi ke Lembang, itu banyak penjual keychain dan penjual oleh-oleh buah tangan dari Bandung untuk dibawa kembali ke Malaysia. Itu aku tanya sama AA, ya di sana abang tuh dipanggil AA. AA, kalau menurut AA siapa turis yang paling baik dan paling suka memberi lebih begitu kalau beli barang? Dia cakap itu turis Malaysia dan turis Brunei. And then kalau misalnya orang Malaysia juga pernah datang ke Indonesia, and then orang akan cakap, aku dari Malaysia, pasti kalian itu akan diperlakukan dengan sangat ramah. Minimal, Kak Ros, Upin, apa kabar Kak Ros, Upin, kampung durian runtuh macam mana? Upin besar tak? Jadi sebetulnya kalau kalian sudah pernah keluar negara, ke negara yang Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia, sebetulnya nggak ada yang namanya rasis-rasisan, nggak ada yang namanya hater-hateran. Karena orang Indonesia dan Malaysia tuh paham bahwa mereka itu juga ya udah satu rumpun, udah gitu agama kita sama, kebanyakan Muslim. Even Cina Malaysia dan Cina Indonesia aja itu tuh mereka saling nggak bisa membedakan masing-masing. Kau dari Malaysia atau Indonesia? Paling cara ngebedainnya kalau Cina Indonesia itu jarang yang bisa ngomong bahasa Cina fasih seperti Cina Malaysia gitu. Dan
orang Indonesia juga yang datang ke Malaysia, pasti mereka tahu kok betapa baiknya orang Malaysia. Macam aku tinggal di Sabah, dan aku punya banyak banget teman di Sabah yang orang Malaysia asli yang sangat memperlakukan aku dengan sangat baik, sangat perhatian, sangat bersahabat dengan aku. So kadang yang buruk-buruk nih di media sosial aja, dan mereka yang uneducated, and dan mereka bocil. So semoga kita selalu damai-damai ya. Nah, begitulah tadi penjelasan daripada Sisi Nia. Terima kasih untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Biasanya ya kan, memang netizen-netizen ini dan yang begado-begado ini memang netizen-netizen kebanyakan yang mereka termakan provokasi daripada media ya, ataupun kreator-kreator yang hanya mencari keuntungan. Mereka terikut-ikut, mereka yang kurang pelajaran, yang mudah terprovokasi, anak-anak kecil, bocil yang dikatakannya macam itu. Nah, mereka inilah yang biasanya menjadi netizen-netizen Konoha yang selalu memburukkan Malaysia ya. Padahal sebenarnya mereka tak tahu apa-apa pun tentang Malaysia, tapi mereka saja-saja terikut-ikut. Nah gitu ya. Padahal memang di kehidupan biasa orang Malaysia lah tahu kan, kita di sini berkawan je, kita saudara sama Indonesia, Malaysia. Bahkan saya tengok kan orang Malaysia lebih suka kalau warga asing itu adalah orang Indonesia. Katanya kita di sini saudara, lebih dekat kan. Kita bahasa pun, betul tak? Kita juga kalau melancong pun orang Indonesia ramai je pergi sini. Orang Malaysia pun ada juga yang datang ke sana gitu ya. Nah, tapi banyaknya orang itu berubah pikiran disebabkan mereka baru datang ke sini. Dulu-dulunya ya kan duduk dalam tempurung saja di negara sendiri, tak pernah tengok negara luar macam mana kan. Nah, mereka hanya mengatakan negara kami yang terbaik. Negara luar sana kecil dan tidak ada apa-apanya. Setelah dia datang ke luar negara, barulah mulai pintu kepala itu kan terbuka, buang. Wow, gini ya ternyata negara luar. Gitu kan. Betul, soalnya saya tengok lah macam tadi itu banyak sekali konten-konten orang. Ternyata dulu saya benci Malaysia. Saya pikir Malaysia begini, tak suka langsung dengan orang Indonesia. Ternyata kok saya sudah sampai di sini, kok beda banget katanya gitu ya. Itulah saya selalu katakan kan. Nah, tak sama. Orang Malaysia oke saja dengan kita kan. Kalau kita tak berkelakuan tidak baik, apalagi di negara mereka ya. Oke teman-teman, begitu bagus tadi jawaban daripada sister ini ya. Membuka minda-minda orang Konoha, netizen Konoha yang mungkin mereka itu tak sadar-sadar ya. Sampai bila lah mereka sadarnya ya. Janganlah datang ke sini ataupun bekerja di sini menyalahi undang-undang. Nah, itu confirm lah orang mana-mana pun tak suka kan, apalagi orang Malaysia. Oke teman-teman, so jaga perilaku dimanapun kita berada. Kalau kita mau dilayan baik, kita harus juga berkelakuan baik. Nah gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Malaysia, kalau cuma bagi-bagi duit ya kan, lu kalah jauh sama Indonesia. Buset, Indonesia mah bukan bagi-bagi duit lagi, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi makanan buat bocah sekolah, bergizi lagi, walaupun banyak yang keracunan. Bagi-bagi 19 juta lapangan pekerjaan, tapi banyak yang pengangguran. Tuh Indonesia lagunya begitu. Belum lagi bagi-bagi duit mah ya elah kecil. 5 tahun sekali Indonesia bagi-bagi duit tuh pejabatnya, ya kan? Buat apa? Ya buat naik dia. Giliran udah naik lupa, diinjek-injek dah rakyat, kan sialan. Tuh, makanya kalau cuman bagi-bagi duit setahun sekali pas hari kemerdekaan, ya lah, udah jangan diumumin dah. Malu sama Indonesia, bener. Indonesia malu. Indonesia malu ya. Oke, nah sebenarnya jangan salah paham dengan apa yang dikatakannya ya. Oke, kita tadi tonton sampai akhir. Nampak dia ini macam mengejek Malaysia kan? Tapi sebenarnya tidak ya teman-teman. Nah, dia ini menyindir sebenarnya pemerintah Indonesia. Di sini ada satu yang dia tengokkan, HUT kemerdekaan Malaysia bagi-bagi duit 100 ringgit ke seluruh rakyat
seluruh warga 18 tahun ke atas. Lepas itu dia sindir lah, oh Indonesia ada makan gratis, dibagi-bagi uang 5 tahun sekali. Itu 5 tahun sekali bukan soal apa ya, soal mungkin ada pejabat-pejabat yang bagi uang kepada rakyat supaya pilih dia, supaya menjabat di atas katanya ya. Wow, agak pedas juga tadi dikatakannya. Banyak juga, wah lapangan pekerjaan kami banyak, ya segala-segalanya lah luar biasa katanya di sana. Oke, nah itu sebenarnya sindiran semuanya ya, tapi dia gunakan artikel itu tadi supaya mungkin ya namanya buat konten kan, supaya boom, supaya rame yang nonton. Tak biasa-biasa reviewnya dia gunakan semacam itu tadi ya. Oke teman-teman, so jangan kita marah ya, dia hanya perli je pemerintah Indonesia ya. Oke teman-teman, gitu. Tuh hari pernah saya ada bahas juga ya, sarcasm ya. Apa itu? Itulah itu hari pernah saya bahas 1 kali lah ya, sindiran sebenarnya, perli halus ya. Yang paham saja boleh paham ya teman-teman. Oke, mungkin kalian ada yang boleh jelaskan lagi lebih dalam ya. Mana tahu ada juga netizen ataupun teman-teman semuanya yang kurang paham dengan apa yang dikatakannya tadi. Kalian boleh komen ya, jelaskan. Nanti saya akan pinkan yang terbaik komentarnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Cium. Ini luar biasa sih. Bisa gue putuskan kalau Kota Kinabalu ini punya sunset terbaik se-Malaysia. Kalian harus... Cantiknya. Mau kesini. 7 cewek, 4 hari 3 malam ke negara tetangga. Ini tuh bukan liburan biasa, karena nggak gampang buat ngumpulin 7 orang dalam satu trip overseas kayak gini. Karena tujuannya ke Malaysia, kita pilih Malaysia Airlines dan dia on time. Di sini aku harus make up. Kenapa? Karena ini girls trip, kita harus cepat kalau pas girls trip. So make up itu harus, walaupun make up dalam pesawat. Aku pakai bulu mata dan ini final look aku. Sambil nunggu landing, aku bacain majalah yang ada di pesawat, gangguin teman aku yang di depan, ngeliatin langit yang cantik ini dan makan in-flight meal. By the way, in-flight mealnya lumayan enak loh dibanding in-flight meals lainnya yang pernah aku coba. By the way, enak juga ya bisa taruh HP di situ buat nonton. Akhirnya sampai juga di KLIA 1. Di sini kita dapat tempat yang lebih nyaman buat landing, terus jalan ambil bagasi dan masuk ke mobil van yang kita sewa supaya nggak ribet dan bisa rame-rame bonding di jalan sambil menuju ke Kuala Lumpur. Budget 4 hari 3 malam ke Malaysia. Karena aku mau liburan nyaman, aku pilih pesawatnya Malaysia Airlines dan di situ harga tiketnya 2,5 juta. Karena kita anti ribet buat travel dari bandara sampai ke Kuala Lumpur, kita sewa mobil van aja. Seorang cuma keluar 120.000. Untuk penginapan kita sewa kondominium karena kita butuh tempat yang luas. Total kita keluar 780.000 per orang buat penginapan. Soal makan jangan ditanya, kita cobain street food, resto, cafe cantik, dan jangan lupa durian. Wajib banget makan durian ya kalau ke Kuala Lumpur. Personally aku suka banget Blackthorn. Plus nyobain juga Speak Easy Cocktail Bar. Total spending buat makan dan minum kita itu di 2 juta. Total keseluruhan kita habis sekitar 6 juta dan itu masih bisa lebih murah kalau kamu pilih pesawat, hotel, atau makanan lain. Sumpah baru tahu banget di KLIA itu ada jungle di dalam airportnya. Mau lihat kayak gimana? Kita lihat ya. Wah, gila sih. Ini tuh hutan buatan yang menurut gue sih sejuk banget ya buat kalian mau santai-santai atau sambil nunggu. Karena biasa kan kalau kalian tahu di KLIA itu kita nggak ada activity apa-apa kan. Jadi daripada cuma bengong, yang penting kita lihat-lihat aja. Kecil, nggak terlalu banyak, tapi seger sih. Dia langsung atasnya kebuka gitu, terus ini langsung keluar deh. Gokil, keren sih. Kalian harus kesini dan masuknya gratis ya guys. Ada kabar gembira nih guys buat yang mau traveling ke Indonesia atau yang mau pulang dari luar negeri. Jadi kemarin kan gue baru pulang tuh dari Malaysia ya. Walaupun tidak gembira-gembira banget perjalanan gue, harusnya take off setengah 9 malam, baru take off tuh jam setengah 4 pagi. Tapi sampai Jakarta ya lumayan lah, jadi nggak bete-bete banget. Karena ternyata sekarang kalau misalnya lo nyampe Indonesia gitu ya, itu lo udah nggak perlu lagi ngisi form yang macam-macam.
Kalau kemarin kan ada satu sehat, udah gitu masih harus isi lagi yang Electronic Customs Declaration. Sekarang itu cuma dengan satu kali isi aja beres. Jadi nanti ketika lo turun tuh misalnya di Terminal 3 itu akan ada papannya, si QR code-nya itu. Jadi lo tinggal scan aja, udah lo langsung akan diarahin ke website, lo tinggal isi di situ data-data yang dibutuhkan, nama lo, nomor paspor, tanggal lahir, data-data perjalanannya gitu ya, pesawatnya nomornya berapa, terus nyampe di Jakarta tanggal berapa, semuanya lah diisi di situ. Dan enaknya si All Indonesia ini itu benar-benar semuanya terintegrasi di situ. Jadi data-data yang dibutuhkan buat imigrasi, karantina untuk kesehatan gitu ya, dan data-data yang dibutuhin untuk custom, lo bisa isi semuanya di satu form itu. Jadi nggak usah isi lagi berkali-kali. Dan nanti langsung akan dikasih QR code, dan QR code itu nanti akan di-scan di custom. Jadi pada saat lo antri keluar ngelewatin custom, itu akan di-scan si QR code-nya. Menurut gue keren banget. Nggak kalah sama arrival card-nya Singapura, nggak kalah sama arrival card-nya Malaysia. Bahkan menurut gue pribadi tampilannya tuh enak banget dilihat mata gitu. Pemilihan warnanya, fontnya tuh bener-bener nyaman lah di mata. Jadi bener-bener simple, terintegrasi. So apresiasi buat pemerintah Indonesia udah bikin ini. Gitu dong dari kemarin-kemarin ya kan. Kita kan sebagai traveler jadinya lebih nyaman juga, nggak perlu isi macam-macam berkali-kali. Jadi yang terakhir itu informasi ya, mana tahu teman-teman Indonesia ataupun kalian yang mau datang ke Indonesia nantinya ya. Oke, nah baru sekarang dibuat, ternyata dulu-dulunya tak ada kan, baru sekarang kan diikuti-ikuti juga tadi katanya yang Singapura punya dan juga Malaysia, tapi Indonesia sekarang baru saja. Tapi oke lah ya, belajar bagus juga daripada negara luar gitu. Memang ya teman-teman, tempat pelancong orang Indonesia ya, yang pertama kali memang lebih bagusnya datang ke Malaysia ya. Memang rata-rata saya lihat gitu ya. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin basic bahasa Inggrisnya itu kurang. Kalau negara luar contohnya Singapura lah ya, dekat-dekat ini Singapura, Thailand, mereka pun bahasa Melayunya, bahasa itu kan mereka kurang kan memahami. Mungkin bolehlah sikit-sikit tapi kurang gitu ya. Beda halnya dengan Malaysia. Jadi mereka lebih memudahkan kalau datang ke sini ya, ke Malaysia, ke Kuala Lumpur gitu. Banyak lah ya. Karena apa juga banyak orang Muslim di sini, makanannya pun senang saja dijumpai makanan yang halal. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang Muslim mudah sajalah ke sini kan gitu. Makanan kurang lebih aja kan, macam Indonesia kita masak, makan sambal juga, makan nasi, di sini nasi lemak, nasi dagang, nasi kerabu kan. Sama juga tapi beza ya. Sama tapi beza. Maksudnya sama itu ya, makanan kita masih kurang lebih sama gitu ya. Bukan ada makan kentang, makan keju, makan ya yang beda sekali, sushi. Jadi kalau kalian datang ke sini gunakan bahasa Indonesia tanpa belajar bahasa Inggris, ataupun kalau kalian tidak tahu bahasa Inggris ya boleh sahaja ya gunakan bahasa Indonesia. Apalagi kalian pergi ke daerah-daerah pelancongan, orang Malaysia boleh je faham kan di sini ramai juga orang Indonesia yang kerja di sini. Teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada komentar lain boleh berikan komentarnya di bawah. Oke, so see you on my next video with me, Miss Sari. Bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.